Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Mimin di channel Denpono Media. Jadi di video kali ini saya akan sedikit membahas terkait pesan error yang muncul di menu scan QR di aplikasi Credinex. Jadi belakangan ini aplikasi Credinex itu mengalami kendala atau pemeliharaan. Kalau di aplikasinya sih keterangannya sedang peningkatan fitur. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut, karena menu scan QR di aplikasi Credinex ini sangat penting teman-teman, karena di sana kita bisa membeli pulsa atau paket data dan juga melakukan pembayaran melalui scan QRIS. Nah, tapi belakangan menu scannya ini bermasalah gitu. Tapi sebelum saya bahas lebih jauh, buat teman-teman yang baru gabung dan belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa mengaktifkan lonceng notifikasinya agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update video berikutnya. Oke, jadi teman-teman, buat yang belum tahu, Credinex itu adalah aplikasi pinjaman online ya, dan ini sebenarnya produk lama karena dulu itu dia bundling dengan kartu debit. Jadi kalau mau pinjam uang dia langsung tarik ke ATM gitu, dari ATM. Nah, sekarang ini dia muncul kembali dengan fitur scan QRIS gitu teman-teman, dan ini sudah berjalan mungkin 2 bulanan ya sejak Credinex ini launching kembali gitu. Nah, tapi belakangan ini sudah seminggu ini menu scan QR-nya bermasalah teman-teman. Keterangannya itu sedang ada peningkatan fitur sehingga tidak dapat digunakan. Padahal sebelumnya ketika kita ingin transaksi, melakukan pembayaran itu tinggal scan saja, lalu ya sudah selesai gitu aja, prosesnya sangat simpel. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Menurut saya, ini opini pribadi saya, itu karena mereka itu, ini teman-teman, bukan peningkatan sistem atau peningkatan fitur. Menurut saya itu karena dana operasionalnya sudah habis atau sudah menipis. Kenapa? Karena di Credinex ini sendiri dia transaksinya 0% dan bunga 0%. Jadi bisa dibayangkan sebuah layanan, misalnya layanan pinjaman tapi kok tidak memungut bunga atau biaya semacamnya, itu kan bagaimana? Mau untung dari mana? Masa untungnya dari jualan pulsa saja? Kan nggak mungkin. Sedangkan dia memberikan, dia itu maksudnya Credinex ya, dia proses pengajuannya itu sangat mudah, tinggal verifikasi gitu aja, nanti mendapatkan limit. Dan limitnya cukup besar teman-teman, hingga 20 juta. Nah, apa iya orang itu mau beli pulsa terus-terusan? Kan enggak. Dan ada fitur scan QRIS pula, sehingga buat teman-teman nih, sebelumnya itu kalau sudah ada limit Credinex, mau belanja di hypermart atau supermarket, Alfamart mungkin, kalau sudah mendukung atau sudah ada QRIS-nya, kode QRIS, kan tinggal bayar pakai itu aja. Kemudian bayarnya 45 hari atau 30 hari kemudian, itu nggak ada potongan sama sekali teman-teman. Jadi misalnya pembayaran 1 juta, bulan depan bayar juga 1 juta, nah gitu loh. Dan limitnya sangat besar dan bisa ditarik berulang-ulang atau digunakan berulang-ulang selama limitnya masih tersedia. Nah, bayangkan penggunanya itu berapa ribuan orang, kan berapa dana sendiri yang harus dipersiapkan oleh Credinex ini gitu. Nah, itu adalah persoalan pertama bagi Credinex ya. Jadi usaha atau misalnya bisnis kok nggak mengambil keuntungan, kan tinggal menghitung waktu saja sampai dia memutuskan, oh saya berhenti di sini. Hal serupa juga dialami sama ini Buku Kas. Jadi dulu itu dia membuka fitur QRIS, membuat fitur QRIS, tapi biaya 0% gitu. Padahal biasanya QRIS itu memberikan biaya transaksi 0,7% setiap transaksi gitu. Itu umumnya seperti itu. Tapi di Buku Kas ini tidak memberlakukan hal tersebut, sehingga ya 2 bulan sudah gulung tikar, fitur ini sudah nggak ada gitu. Dan kembali lagi ke Credinex, dan ini kesimpulannya bagaimana? Apakah fitur ini bakal tetap terus ada atau akan hilang? Nah, kalau menurut saya pribadi itu 50-50 ya teman-teman. Maksudnya bisa saja dilanjutkan lagi, bisa saja gulung tikar. Sebab errornya ini sudah seminggu. Kalau peningkatan sistem itu kan nggak mungkin selama ini gitu. Berarti kan bukan masalah peningkatan sistem, kemungkinan karena saldo operasional sudah habis atau sudah menipis gitu aja. Jadi buat teman-teman yang mempunyai limit ya nggak usah berharap banyak gitu loh.
Wong juga nggak keluar duit kan, dia cuma memberikan layanan pinjaman yang nggak ada biayanya, ya kita terima-terima saja gitu, nggak usah pusing dipikirkan. Nanti kalau memang sekiranya bisa dipakai lagi, ya dipakai lagi, dimanfaatkan gitu. Siapa sih yang nggak mau diberi gratisan gitu ya teman-teman. Jadi buat intinya, buat teman-teman nih yang saat ini berniat ingin transaksi pembayaran dengan Kredinex, entah itu mau belanja, transaksi QRIS di merchant-merchant itu, atau gestun Kredinex, tapi kok fiturnya nggak bisa, ya udah nggak usah dipikir pusing. Kan ada aplikasi yang lain teman-teman, misalnya teman-teman bisa menggunakan ini Home Credit Buyer nanti, kemudian Shopee Pay Later itu kan juga ada, tinggal dimanfaatkan gitu aja. Jadi kesimpulannya, fitur Kredinex pemeliharaan sistem atau gangguan ini karena nggak punya duit, kemungkinan seperti itu, atau memang ada fitur yang akan ditingkatkan, ya entahlah, itu 50-50, nggak bisa diprediksi. Tapi kalau dilihat dari sistemnya mereka, dia nggak memungut biaya, terus kemudian nggak ada bunga, ya kemungkinan ya karena masalah finansial gitu aja. Sekian dulu video kali ini, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mencerahkan ya buat teman-teman yang penasaran terkait fitur scan di Kredinex nggak bisa dipakai. Sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.